Saluran hati tulus mempersembahkan kisah tentang Dito, seorang pengamen sederhana, yang tanpa sengaja membuat Maya, seorang anggota polisi wanita, mengandung hingga berujung pada pemecatan dan pengusiran dirinya. Keluarga Maya terjerumus dalam kesulitan. Mereka harus berjuang bersama melewati berbagai rintangan. Sementara kelahiran buah hati mereka menghadirkan sinar harapan baru. Mari kita ikuti perjalanan mereka. Jakarta, kota penuh gemerlap lampu di antara gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang tak pernah sepi. Seorang pemuda bernama Dito mengarungi hari-harinya dengan gitar kayu lapuk yang setia menemaninya. Tiap sore, ia berpindah dari satu lampu merah ke lampu lain, melantunkan lagu-lagu lawas dengan suara parau yang khas. Dito bukanlah orang jahat, ia hanya terlahir di kondisi serba kekurangan. Sejak kecil ia tinggal di panti asuhan dan kemudian mengandalkan musik jalanan untuk bertahan. Hidupnya keras, namun senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Suatu petang, hujan turun dengan derasnya. Dito berlindung di depan sebuah warung kelontong kecil di tepian kota. Dari dalam toko keluar seorang wanita berseragam polwan. Rambutnya sebahu, wajahnya memancarkan ketegasan yang dibalut kelelahan. Namanya Maya, seorang polisi muda berdedikasi tinggi. Hari itu ia baru menuntaskan tugas panjang. Namun pikiran dan hatinya dipadati beban pekerjaan serta harapan keluarga yang menuntut prestasi. Saat Maya membuka payung dan hendak melangkah pergi, matanya tertuju pada seorang bocah telanjang kaki yang berlari menembus hujan. Ia hendak mengambil botol plastik yang terpelanting dari tong sampah. Naluri kepolisian memanggilnya untuk bertindak, tetapi sebelum ia sempat mendekat, Dito sudah lebih dulu membela. Dengan sigap ia melepas jaket compangnya, membungkus badan bocah itu, lalu menyuguhkan potongan roti dari kantongnya. Maya menyaksikan dari kejauhan, terpesona. Selama bertugas, ia kerap mengamankan preman jalanan, namun belum pernah melihat seorang pengamen yang begitu peduli. Penasaran, Maya mendekat ingin berbasa-basi. Tapi tiba-tiba terdengar klakson keras. Sebuah mobil melaju kencang melewati genangan, memercikan air hingga membasahi keduanya. Basah kuyup, mereka saling berpandang lalu tak kuasa menahan. Keduanya terbahak kecil. Betapa tak terduga, hujan malam itu menjadi titik mula kisah yang akan mengubah hidup mereka. Sejak pertemuan basah itu, Dito dan Maya sering berpapasan secara kebetulan. Kadang di warung kelontong tempat berlindung, kadang di persimpangan lampu merah tempat Dito biasa bernyanyi. Maya pun merasa aneh mengapa hatinya selalu tertarik pada Dito, seorang pengamen jalanan. Ada semacam daya tarik dalam diri pemuda itu yang membuatnya berbeda. Suatu malam, usai patroli, Maya singgah di warung kopi pinggir jalan dan melihat Dito duduk di trotoar, gitar di pangkuan. Tanpa ragu, ia melangkah dan duduk di sampingnya. "Kamu selalu di sini?" tanya Maya. Dito terpana. Tak disangka polwan secantik Maya mau repot-repot ngobrol dengannya. "Ya, Mbak, kadang di sini, kadang pindah. Tergantung mana yang lebih ramah kantongnya," jawabnya. Senyum tipis muncul di wajah Maya. Obrolan ringan itu berlanjut hingga larut malam. Kopi terus mengalir, tawa tak henti. Ada kehangatan yang belum pernah dirasakan keduanya. Beberapa jam kemudian, Maya terbangun dengan kepalanya berat. Ia mendapati dirinya bukan di dalam kamar kosnya, melainkan di sebuah ruang sempit. Panik, ia menoleh ke sisi tempat tidur. Dito masih terlelap. Jantungnya berdegup kencang, kenangan samar semalam. Mereka minum kopi, tertawa, lalu gelap. Dito sendiri terjaga oleh suara langkah Maya yang tergesa. Melihat wajahnya pucat, Dito segera sadar ada yang tak beres. "Mbak Maya, kita semalam." Tapi Maya menutup wajahnya, terisak. Dito menatapnya, lidah keluh. Mereka menghabiskan semalam bersama, dan sesuatu memang telah terjadi. Hening beberapa saat hingga Maya bangkit, meraih jaketnya dan berbisik, "Lupakan saja. Aku tidak pernah menemui kamu." Lalu dia pergi, meninggalkan Dito dengan tanya di hati. Maya berusaha melupakan malam itu. Ia sibuk dengan tugas di kepolisian, patroli, menangani kasus, menjalani rutinitas. Namun setiap pagi ia merasakan mual yang kian sering muncul. Awalnya ia mengira kelelahan, tetapi ketika gejala itu tak kunjung hilang,
Maya memutuskan memeriksakan diri ke dokter. "Selamat Bu Maya, Anda positif hamil." Mendengar itu, dunianya seakan runtuh. Bagaimana bisa? Ia tak punya pacar apalagi suami. Ingatan tentang malam bersama Dito menggelegak di benaknya. Maya pulang dengan langkah gontai, bingung memikirkan bagaimana memberitahu keluarga. Seorang perwira polisi disiplin tinggi sebagai ayah, dan ibu yang menekankan pentingnya pernikahan yang setara. Jika mereka tahu anaknya mengandung di luar nikah dengan pengamen jalanan, amarah pasti meledak. Namun Maya tak tega menyimpan rahasia dari Dito. 2 hari kemudian ia memutuskan menemui pemuda itu. Malam itu, ia kembali ke lampu merah tempat Dito biasa mengamen. Dari jauh ia melihat Dito duduk murung, gitar di pangkuan. Ia menarik napas, mendekat, dan Dito menoleh terkejut. "Mbak Maya," sapa Dito pelan. Maya menatap matanya dalam-dalam, lalu gugup mengaku, "Aku hamil, Dito." Dito terdiam. Gitarnya hampir terlepas. Apa maksudmu?" gumamnya. Dunia Dito berhenti berputar. Ia menatap Maya, ragu, lalu bergetar. "Kamu serius?" Maya mengangguk tegar, meski matanya memerah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, sebuah mobil sedan hitam mendadak berhenti di depan mereka. Seorang pria berpakaian perwira polisi keluar dengan raut marah. "Maya, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya menggelegar. Maya tersentak, itu ayahnya. Dito berdiri gugup, sadar pria itu berpengaruh besar dalam hidup Maya. "Ayah, ini Dito," kata Maya tegas. "Dia ayah dari anak yang kukandung." Sunyi sejenak, lalu telapak tangan sang perwira terayun dan menampar pipi Maya. "Apa kau gila? Seorang polwan hamil dengan pengamen jalanan." Dito mengepalkan tangan ingin membela, tapi menahan diri. Ayah Maya menoleh pada Dito dengan kebencian. "Tanggung jawab? Kamu bahkan tak punya apa-apa." Dito tertunduk, terluka. Ayah Maya menarik lengan putrinya. "Dari sekarang kau tidak boleh bertemu bocah ini lagi. Kalau kau lebih memilih dia daripada keluarga, jangan harap aku masih menganggapmu anakku." Dengan itu, ia masuk mobil dan pergi, meninggalkan Maya terisak dan Dito terpaku. Hari itu hidup Maya terbalik. Ia kehilangan keluarga, namun telah memilih jalannya sendiri. Dito merasa bersalah, namun tekad tumbuh di hatinya. Ia harus bertanggung jawab. Ia meraih tangan Maya dan berkata, "Mbak Maya, aku mungkin tak bisa banyak memberi, tapi aku berjanji akan menjaga kamu dan anak kita." Maya mengangguk lirih. "Aku tak menyesal." Dalam hati, ia sadar ini baru permulaan, dan perjalanan mereka takkan mudah. Malam itu Maya mengikuti Dito ke rumahnya. Sebuah gubuk reot di balik pasar, tempat ia tinggal bersama beberapa pengamen. Pemandangan sempit, bau rokok, dan kasur tipis di sudut membuat dada Maya sesak. Salah satu teman Dito, Riko, bergumam sinis. "Wih, Dito bawa pacar cantik ke sini." Dito menatap tajam. "Ini dia Riko, dia bakal tinggal sama kita. Jangan macam-macam." Riko terkekeh, lalu mengangguk. "Oke, tapi bayar iuran dong." Maya kaget. "Iuran?" Dito pasrah. "Biasanya aku cuma dapat recehan dari nyanyi. Tapi sekarang harus cari lebih banyak. Aku tak mau Mbak Maya tinggal di tempat begini selamanya." Maya menatap Dito, menarik napas. "Aku juga mau bekerja." Hari-hari selanjutnya jadi ujian berat. Maya mencari pekerjaan. Statusnya mantan polwan yang dipecat membuat banyak tempat menolak. Akhirnya ia diterima sebagai kasir di toko kelontong, gajinya pas-pasan. Dito pun banting tulang. Selain mengamen, ia jadi buruh angkut di pasar. Kelelahan dan tekanan mendera. Suatu malam, Maya pulang ke gubuk, mereka tampak tegang. Dito menatap tumpukan recehan di meja dengan muram. "Maukah kau menyerah?" tanya Maya lembut. Dito menarik napas panjang. "Aku takut. Bagaimana aku bisa jadi suami dan ayah yang baik?" Maya menggenggam tangannya. "Kita jalani bersama, aku percaya padamu." Saat itu, sinar harapan kembali menyala di mata Dito. Cobaan terbesar datang saat kehamilan Maya memasuki bulan ke-7. Suatu malam Dito pulang dari mengamen, mendapati Maya terduduk di lantai, memegangi perut,
Wajahnya memancarkan kesakitan. Panik, Dito segera membopongnya menuju puskesmas terdekat. Hati Dito berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan apa-apa terjadi." Di puskesmas, dokter menjelaskan Maya mengalami tekanan darah tinggi akibat stres dan kelelahan. Kondisinya rentan, namun janin baik-baik saja. "Ibu harus banyak istirahat dan mengurangi beban fisik," ujar dokter. Dito menatap Maya yang terbaring, penuh penyesalan. Saat mata Maya terbuka, Dito menggenggam tangannya. "Mulai sekarang, kau tak usah bekerja lagi. Aku yang akan mencukupi kita." Maya tersenyum tipis. "Tapi aku tak mau jadi beban." "Aku tak masalah," jawab Dito mantap. Sejak itu, Dito menambah porsi kerja. Membantu di warung makan, membersihkan meja, mencuci piring. Meski penghasilan masih sedikit, kini mereka mampu pindah ke kamar kontrakan lebih layak. Mereka mungkin tak kaya, tapi kebersamaan mereka adalah harta tak ternilai. Pada suatu sore hujan tiba-tiba mengguyur, Maya akhirnya melahirkan putra mereka, bayi laki-laki mungil. Tangis pertamanya menggema di ruangan sederhana itu membuat Dito terharu. Ia menggendong bayi dengan gemetar, menatap wajah mungkil sang buah hati. "Ini anak kita, Maya," bisiknya. Maya memeluk Dito lemah. "Iya." Beberapa hari kemudian, terdengar ketukan di pintu kontrakan. Dito membuka pintu dan terkejut melihat ayah Maya berdiri di ambang. Tatapannya lembut namun penuh haru. Suaranya bergetar. "Bolehkah aku melihat cucuku?" Maya yang masih lemah menuntun ayahnya masuk. Ayah menatap bayi itu, lalu air mata mengalir di pipinya. "Aku marah karena aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Maya. Tapi melihat kalian bertahan, aku menyadari kesalahanku. Dito mungkin bukan pria kaya, tapi dia mencintaimu dan bertanggung jawab. Itu sudah lebih dari cukup." Maya terseduh, Dito menunduk. Ayah Maya mengusap kepala bayi mereka dan berkata, "Kalian boleh kembali ke rumah kapan saja. Aku juga akan membantu sebisaku." Dito dan Maya saling berpandang, mengetahui bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun kini mereka tidak lagi sendirian. Cinta, kesetiaan, dan kerja keras telah membuktikan bahwa tak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi bersama.